أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid. Demi Al-Qur'an yang memiliki kemuliaan. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Akan tetapi mereka merasa terheran tatkala datang peringatan dari mereka.
Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seruan yang sangat aneh, yaitu orang-orang kafir menganggap dakwah tauhid adalah dakwah yang aneh. Demikian pula orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir menganggap dakwah tauhid dan dakwah sunnah adalah dakwah yang aneh dan dakwah yang menyerukan dan dakwah yang meresahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aidza mitna wa kunna turaba, dzalika raj'un ba'id." Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, apabila kita meninggal dunia dan apabila kita sudah menjadi tanah, apakah kita akan dikembalikan lagi? Apakah kita akan dihidupkan lagi? Dzalika raj'un ba'id. Itu adalah suatu pengembalian yang mustahil. Orang-orang musyrik mengingkari adanya hari kebangkitan. Orang-orang musyrik mengingkari bahwasannya Allah akan menghidupkan kembali manusia setelah dia mematikan mereka. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduh wa huwa ahwanu alaih. Dialah Allah yang menciptakan makhluk pada awal mulanya, thumma yu'iduh, kemudian Allah menghidupkan mereka kembali setelah dimatikan, wa huwa ahwanu alaih, dan menghidupkan kembali itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah menciptakan kalian awal mulanya dan tidak pula mengembalikan kalian untuk hidup setelah kalian dimatikan, seperti menciptakan satu nyawa saja. Artinya itu menunjukkan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang musyrik mengingkari adanya hari akhir. Maka Allah Ta'ala berfirman, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Sungguh kami mengetahui bahwasannya tanah memakan daging mereka, memakan kulit-kulit mereka, dan menghancurkan tulang-tulang mereka. Wa indana kitabun hafid, dan pada sisi kami terdapat kitab yang memelihara itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya ketika meninggal dunia, badan ini akan hancur, tulang ini akan hancur, dimakan tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui itu semua. Ini menjadikan pelajaran bagi kita supaya kita persiapan untuk menghadapi kematian kita, bahwasanya hidup di dunia ini tidak selama-lamanya, dan setelah kematian nanti akan ada hari kebangkitan, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala menghisab amal hamba-hambanya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Akan tetapi mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrik mendustakan kebenaran tatkala datang kepada mereka, dan mereka selalu berada di dalam perselisihan dan kebimbangan. Demikianlah orang-orang kafir, itu mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran yang telah sampai kepada mereka, dan mereka selalu berada di dalam perselisihan dan kebimbangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanih. Amma ba'd, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka melihat ke arah langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami menciptakan langit dengan begitu kuat, dan kami menghiasi langit dengan seindah-indahnya, dengan bintang-bintang di malam hari yang dilihat begitu indah. Wa ma laha min furuj, dan tidak ada keretakan sedikit pun pada langit-langit tersebut. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan yang berhak diibadahi. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi kami hamparkan begitu luas, dan kami tancapkan gunung-gunung untuk menguatkan bumi, dan kami tumbuhkan di atas bumi tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman yang indah dipandang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, Allah menciptakan gunung, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanaman-tanaman yang indah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Apabila demikian, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah dan diibadahi. Kemudian Allah taala berfirman, wa anzalna minas samai ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad fa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Dan kami menurunkan dari langit air yang penuh berkah. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakah, air yang suci, air yang berkah. Yang menurunkan air dari langit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para wali, para malaikat tidak memiliki air hujan setetes pun. Fa'ambatna bihi, dan dengan air tersebut kami menumbuhkan jannatin wa habbal hasid, pepohonan-pepohonan dan tanaman-tanaman yang dipanen. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid, dan dengan air hujan kami menumbuhkan pohon kurma yang tinggi menjulang, yang memiliki mayang yang bersusun. Rizqan lil ibad, sebagai rizki kepada hamba-hamba Allah, untuk rizki kepada manusia dan kepada makhluk hidup. Wa ahyayna bihi baldatan maita, demikianlah kami menghidupkan tanah yang gersang. Demikianlah kami menghidupkan tanah yang gersang. Kemudian Allah taala berfirman, kadzalikal khuruj, demikian pula kami menghidupkan makhluk yang telah mati. Apabila Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah yang gersang, wilayah yang tandus, yang tanamannya pada mati setelah turun hujan, tumbuh tanaman. Demikian pula
pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, dan dengan hujan yaitu dari tulang ekor tumbuhlah tulang-tulang manusia dan tumbuhlah daging-daging dan kulit mereka. Mereka dikumpulkan, mereka dibangkitkan dan dikumpulkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, kadzalikal khuruj. Demikianlah kami membangkitkan manusia setelah mereka dimatikan di alam barzah. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada hamba-hambanya bahwasannya yang mengatur alam semesta ini hanya Allah, bahwasannya yang menciptakan hanya Allah, dan bahwasannya yang memberi kenikmatan kepada seluruh manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apabila demikian, hanya Allah saja yang kita sembah, hanya Allah saja kita beribadah, hanya kepada Allah saja kita menyembelih korban, hanya kepada Allah saja hendaklah kita berdoa. Jangan berdoa kepada para nabi, jangan berdoa kepada para wali, kepada orang yang saleh yang telah meninggal dunia. Akan tetapi beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan zikru rububiyatillah min barahin tauhid. Allah menyebutkan rububiyahnya untuk menyampaikan hujjah bahwasanya hanya Allah saja yang berhak disembah dan hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita istiqamah di atas tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.